Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifatul Sa'adah, kelas PBA 1B, Universitas Hasyim Asy'ari. Di sini saya akan mempresentasikan referensi kewarganegaraan. Langsung saja, pada judul pertama, Politik Legislasi Menentukan Demokrasi. Dalam konteks yang berkembang di Indonesia, sejalan dengan perkembangan ketatanegaraan kontemporer, di mana judicial review menjadi bagian dari fungsi Mahkamah Konstitusi. Judicial review dipahami sebagai kewenangan untuk melakukan pengujian baik secara materi maupun formil tentang suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar, serta kewenangan untuk memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, sehingga secara teoritik judicial review dalam kerangka peradilan tata negara dengan pemaknaan yang telah dipersempit seperti di atas. Berarti, kewenangan yang dimiliki oleh peradilan tata negara, sebuah lembaga judisial, untuk melaksanaan fungsi-fungsi sebagaimana digariskan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sudah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dilanjut, ringkasan makalah yang kedua. Perkembangan teori hukum tata negara dan penerapannya di Indonesia. Teori hukum tata negara mulai mendapat perhatian dan berkembang pesat pada saat bangsa Indonesia memasuki era reformasi. Salah satu arus utama di era reformasi adalah gelombang demokratisasi. Demokrasi telah memberikan ruang terhadap tuntunan-tuntunan perubahan, baik tuntunan yang berkait dengan norma penyelenggaraan negara, kelembagaan negara, maupun hubungan antara negara dengan warga negara. Demokrasi pula yang memungkinkan adanya kebebasan dan otonomi akademis untuk mengkaji berbagai teori yang melahirkan pilihan-pilihan dalam sistem dan struktur ketatanegaraan untuk mewadahi berbagai tuntunan tersebut. Mengingat Undang-Undang 1945 tidak hanya merupakan konstitusi politik, tetapi juga konstitusi ekonomi dan sosial budaya, maka perdebatan teoritis konstitusional juga banyak terjadi di bidang ekonomi dan sosial budaya. Hal ini misalnya dapat dilihat dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan bidang ekonomi. Misalnya, dapat dilihat dari putusan-putusan pengujian Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan pengujian Undang-Undang Sisdiknas. Kemudian dilanjut makalah yang ketiga, konfigurasi politik dalam penegakan hukum di Indonesia. Sejak bergulirnya reformasi tahun 1998 yang menumbangkan rezim Orde Baru telah membawa perubahan besar dalam bidang kehidupan politik dan hukum di Indonesia. Dalam bidang politik, telah banyak bermunculan partai politik dan masyarakat diberikan kebebasan dan membentuk dan memilih partai politik sesuai dengan aspirasinya. Dalam bidang hukum, adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan dasar untuk menyelaraskan berbagai peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan negara. Pengaruh kebijakan politik di era demokrasi berpengaruh dalam tujuan penegakan hukum, antara lain adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum yang juga merupakan salah satu asas umum penyelenggaraan negara. Setiap tindakan aparat hukum baik pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun upaya hukum, eksekusi, dan eksaminasi harus selalu berpegang pada aturan hukum yang juga merupakan ciri dari good governance. Penegakan hukum tidak hanya dimaksudkan untuk mematuhkan hukuman kepada setiap penyelenggaraan hukum. Penegakan hukum juga dimaksudkan agar pelaksanaannya harus selalu berpedoman kepada tata cara atau prosedur yang
telah digariskan undang-undang dengan memperhatikan budaya hukum yang hidup di masyarakat, terutama harus mampu menangkap rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Kemudian lanjut makalah yang keempat, gagasan negara hukum Indonesia. Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Leben, Joshua Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu Verstaat. Sedangkan dalam tradisi Anglo-Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V.C. dengan sebutan The Rule of Law. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutkan dengan istilah Rechtsstaat itu mencakup 4 elemen penting, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan pemerintahan berdasarkan undang-undang, peradilan tata usaha negara. Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi mengawal dan menjaga agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditaati dan ditegakkan dengan setegak-tegaknya, sekaligus dalam rangka mengadilkan, mengawal dan mengarahkan proses demokrasi kehidupan kenegaraan kita berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pengawal konstitusi yang berpengaruh demokrasi. Selanjutnya kita lanjut ke makalah yang kelima, membangun masyarakat demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha mempersiapkan anak-anak pemuda untuk menyambut zaman yang akan datang. Dengan memberikannya ilmu pengetahuan dan memberanikan hatinya untuk memenuhi tuntunan zaman. Karena itu, pendidikan merupakan unsur yang sangat penting untuk membina suatu masyarakat. Dari sejarah, pendidikan merupakan suatu gerakan yang telah berusia sangat tua. Dalam konteks yang sederhana, dapat dipahami bahwa pendidikan telah ada sejak dimulai kehidupan manusia di dunia ini. Pada abad 21, pendidikan yang berlangsung telah modern, sehingga sangat berbeda dengan pendidikan yang pernah berlangsung sebelumnya. Hal ini dikarenakan ada terkaitnya antara manusia yang perubahan-perubahan atas dasar pengalaman-pengalaman yang dilaluinya. Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat, konsisten untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip-prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan Konstitusi Negara Indonesia perlu ditularkan secara terus-menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian itu tadi ringkasan dari makalah-makalah tersebut. Dan adapun refleksinya, yaitu pendapat saya mengenai jurnal 1, yaitu tidak selalu produk yuridis mampu mengantarkan pada penegakan keadilan dan terwujudnya demokrasi. Meskipun dalam produk ini diuraikan dengan indahnya kata-kata tentang demokrasi dan keadilan, tidak otomatis keberhasilan negara dalam memperbarui norma yuridis identik dengan memberikan jaminan kepastian berpolitik, berekspresi, berorganisasi, atau kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat dan kenegaraan. Berikutnya pendapat saya mengenai judul kedua, yaitu pemikiran hukum tata negara baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi terhegemoni bahwa tatanan ketatanegaraan berdasarkan hukum tata negara positif pada saat itu adalah pelaksanaan dari Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Akibatnya, pembahasan sisi teoritis dari hukum tata negara menjadi ditinggalkan, bahan dikekang karena dipandang sebagai pikiran yang anti kemapanan dan tidak mengganggu stabilitas nasional. Berikutnya, pendapat saya mengenai judul yang ketiga. Penegakan hukum di Indonesia saat ini masih jauh harapan. Suatu gambaran diperoleh dalam penegakan hukum di Indonesia, yakni hukum akan tegak manakala pihak-pihak yang terlibat adalah masyarakat lemah.
Namun, hukum akan kehilangan fungsinya manakala pihak yang terlibat menyangkut atau ada sangkut pautnya dengan oknum aparat penegak hukum, penguasa, dan pengusaha. Baik, selanjutnya pendapat saya mengenai judul yang keempat. Dalam sistem konstitusi negara kita negara itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan Indonesia sejak kemerdekaan. Terbentuknya Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu ciri penting konsep negara hukum Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perkembangan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mendorong berkembangnya studi-studi hukum tata negara. Selanjutnya pendapat saya mengenai judul yang kelima. Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dengan proses mana seorang mempelajari orientasi, sikap, dan perilaku politik. Oleh karena itu, outcome pendidikan kewarganegaraan bagi bangsa Indonesia adalah menyangkut pengetahuan Islam, sikap mental, nilai-nilai, dan perilaku yang menjunjung tinggi demokrasi, sehingga akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang mampu menjaga persatuan dan integritas bangsa guna mewujudkan Indonesia yang kuat dan sejahtera serta demokrasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.